Oke, semuanya selamat datang di podcast Dialog SI episode ketiga. Nah, untuk episode kali ini, setelah di episode pertama kita mengundang mahasiswa baru sebagai narasumber kita, terus di episode kedua kita mengundang mahasiswa cewek atau perempuan yang memilih prodi sistem informasi. Nah, kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang istilahnya sudah masuk ke tahap semester akhir, yaitu semester 7. Nah, kan biasanya kalau mahasiswa akhir itu kan kegiatannya sudah mulai skripsian, mungkin mancing juga. Nah, mancing. di episode pada kali ini kita akan menggali informasi dari narasumber kita yang dimana mereka adalah mahasiswa semester 7. Bagaimana sih perjalanan mereka dari yang semulanya adalah mahasiswa baru dan sampai sekarang ini menjadi mahasiswa akhir semester 7. Nah, mungkin sebelum kita masuk kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Halo, perkenalkan nama saya Faradina Prayogi dari Sistem Informasi Angkatan 20. Dan sekarang menginjak semester 7. Halo, nama aku Jimmy Johnson dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 20 semester 7 sekarang mau ke semester 8. Lanjut? Ya. Oke, nah ini kan kalian sudah istilahnya memasuki semester akhir. Ya. Nah, boleh nggak diceritakan kesan atau perasaan kalian itu selama kuliah sampai di titik semester 7 ini? Mungkin dari Iva dulu. Dari awal kuliah ya? Ya. Dari awal kuliah ya, kesan pertamanya itu kan kita masuk online. Nah, betul. online itu kan bingung mau cari teman gimana. Oh, oke. Terus akhirnya tuh pas awal ambil Almed, nah itu awal ketemu sama anak-anak alma mater. Alma mater, Ya. oke, ya. Itu ketemu sama anak-anak terus langsung kita ngopi bareng. Ya. Nah, itu awal mulanya terus kita akhirnya bisa berteman lah, bisa mendapat teman baru lah. Nah, itu. Terus seiring berjalannya waktu ya kita berkomunikasi, ada susah senangnya juga. Terus nggak kerasa sampai semester 7 ini. Sampai magang ini Sampai kan. magang. Nah, itu. Singkatnya gitu sih. Kalau dari Jimmy? Kalau dari aku waktu dulu itu dari prodi informatika. Dulu aku ngambilnya informatika. Terus karena di informatika menurut aku ini kan aku lihat informatika itu cuman di codingnya aja. Ya. Fokus kode. Ternyata aku lihat dia ada namanya sistem informasi di situ. Ternyata di situ ada manajemennya gitu loh, ada bisnisnya gitu loh. Nah di situ aku mulai tertarik. Oh ternyata di S itu ternyata ada itunya manajemen sama bisnisnya ya gitu loh. Nah di situ aku mulai tertarik dan aku memutuskan untuk pindah dari informatika ke sistem informasi. Dari situ aku mulai belajar apa itu manajemen, apa itu bisnis, analisis, habis itu plus di situ juga coding ternyata gitu loh. Nah, aku mulai belajar banyak dari semester 1 sampai ke semester 7 ini sampai ya aku belajar banyak ya. Apalagi sekarang magang gitu kan. Magang habis itu kita selesai tinggal kita skripsi. Dari aku itu aja sih. Ya mungkin dari teman-teman yang melihat video ini mungkin masih ada yang bingung perbedaan antara informatika dan sistem informasi. Secara garis besar di sistem informasi ini kita tidak hanya fokus ke coding. Atau development program atau aplikasi, tapi kita juga mempelajari tentang manajemen bisnis, manajemen keuangan, bahkan kita juga belajar mengenai akuntansi. Nah, mungkin itu sekilas info saja terkait perbedaan antara informatika dan sistem informasi. Nah, terus aku mau tanya, kira-kira ada nggak selama kalian berkuliah itu ada atau satu atau dua momen yang mungkin sampai saat ini kalian kenang dan mungkin bisa dibilang sangat membekas lah bagi kalian selama perkuliahan ini? Mungkin dari Jimmy. Berkenang itu apa ya, dari teman-temannya, dari teman-teman kita benar-benar di sini di informasi, kita benar berkeluarga banget, kita juga sama dosen-dosen juga kita saling ngobrol gitu loh, saling ngobrol enak banget, apalagi Pak Hendro, Hendro sangat enak banget kita ajak ngobrol gitu.
Terus mungkin itu dulu dari aku. Mas Ifar coba kalau ada. Kalau aku sih hampir sama kayak Mas Jimmy itu, Nah, tentang sama teman-teman. hmm, Yang paling berkesan tuh awal mula masuk itu, yang tadi aku bilang online. ya. Nah itu berkesan banget buat aku. Soalnya kan aku dari Malang Kabupaten kan, Ya. terus ke Malang Kota kayak bingung gitu loh. Iya, iya. Malang Malang coret. Iya, Mas. Tuh, jadi kan dapat teman dari situ, terus bisa tidur di rumah teman itu juga. Nah itu pengalaman berkesan. Terus kalau di dalam Acung tuh di organisasinya juga. Awalnya itu HMP. Nah, Ya. di HMP itu kan juga sosialisasi, terus banyak ilmu yang saya dapat gitu. Nah, terus ada lagi di pas jadi panitia MCF itu. Oh, Nah, itu iya. banyak. Itu juga ya mencakup semua mahasiswa kan, bukan sistem mahasiswa ada. Ini mungkin juga sedikit tambah lagi kalau dari penjelasan Iqbal tadi ada beberapa mungkin istilah yang teman-teman tidak ketahui ya, seperti HMP. HMP itu apa sih? HMP itu adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, terus ada juga tadi Iqbal MCF. juga bilang MCF MCF. itu adalah Macung Festival, di mana itu adalah masa pengenalan untuk mahasiswa baru ke Universitas Macung, karena kan biasanya kalau mungkin di universitas lain itu ospek ya, Ospek. namanya ospek. Nah, kalau di Macung itu namanya adalah Macung Festival. Nah, gitu. Nah, terus selama kalian berkuliah, kira-kira apa sih yang kalian nikmati gitu? Amanya yang kalian kira ini nyaman gitu di prodi SI itu apa? Kalau dari aku dulu. Ya. Kalau dari aku di SI itu anak-anaknya solid sih. Nah itu satu jatuh semua. Nah itu awalnya. Oke. Itu ditanamkan sama dosen kalau nggak salah dulu. Pak Hendro kalau sama Pak Sutam. Nah itu Pak Satu Gugur tolong nggak dibantu. Ya, benar, Nah itu benar. saya yang buat berkesan yaitu di SI. Kalau dari gitu. Sama kayak Mas Ifar, aku juga kita benar-benar dari dosen-dosen kita diajarkan untuk ayo support teman-temannya. Kita belajar kita masuk bareng, kita juga keluar bareng gitu loh. Itu yang sangat Maksudnya lulus ya? lulus maksudnya lulus. Oke. Nah, kira-kira terus selama kalian berkuliah itu mungkin bisa waktu kalian awal masuk atau mungkin setelahnya, ada nggak tantangan tertentu yang sekiranya membuat kalian merasa agak kesusahan di prodi ini? Kalau dari aku awal masuk sistem informasi itu kan ya tentang sistem kan, tentang coding gitu, ya, program. Saya suka awalnya, tapi kan dari awalnya kan SMA, terus masuk coding tuh kayak apa itu coding? Karena di SMA belum diajarkan kan. Belum pegang, paling cuma pegang Excel, Iya. Word, ya itu doang. Terus akhirnya kayak lebih tertarik. Terus lama-kelamaan kayak susah juga ya. Gitu. Terus teman-teman ngajari, nah itu. Terus ada kayak bisnis analisis, nah itu kayak lebih tertarik lagi. Gitu. Kalau dari Jimmy? Oh, kalau dari aku ini dulu SMK itu ngambilnya bukan TK RPL malan. Oh, rekayasa perangkat lunak. Nah, aku bukan itu malan, basicku dulu. Aku ke TKR malan. Kendaraan ringan. Kendaraan ringan. Oh, Iya, bengkel mobil gitu loh, bengkel mobil. Nah, kenapa sih aku bisa tertarik sama SI gitu loh, sama SI? Ya, terlepas dari informatika itu, ya aku mau mendalami bisnisnya itu loh, sistem bisnisnya gitu loh. Dan itu benar-benar, apalagi SIA ya, SIA itu benar-benar apa ya, sangat melekat di aku gitu loh. Dan itu bisa tak bawa kerja gitu loh. Nah, aku ini kan juga kerja tuh, aku juga kerja. Jadi aku juga bagian bendahara gitu. Nah, di SIA dan ada juga accounting ya, manajemen. Nah, accounting itu aku belajar banyak di situ dan aku bisa belajar dari situ dan tak kembangkan di pekerjaan gitu loh. Dan itu sangat membantu banget. Makasih Bu Mimi. Manajemen proyek juga sih membantu banget. Oke. Nah, kalau boleh tahu kalian ini secara garis besar aja ya. Gambarkan secara garis besar pengalaman kalian dari awal kuliah sampai sekarang ini. Secara garis besar aja. Di dalamnya. Iya. Dari Jimmy dulu. Asifah dulu Gambaran besarnya aja. Gambaran besar kayak gimana?
ya mungkin perjalanan kalian lah selama Struggle-nya juga. ya struggle-nya gitu. Ya kalau di kuliah tuh Ya. itu awalnya tuh struggle awalnya di pemrograman. Nah itu struggle di pemrograman kan masih dikatakan dari dasar kan. Ya, Nah itu dari dasar. Tapi lama kelamaan kayak tertarik karena kan buat sistem, buat website. Nah itu jadi kayak seolah-olah diasah terus tuh. Nah kita ingin tahu terus. Terus ada ya kayak ada matkul yang bukan coding doang, ya. kayak ada desain juga. Nah itu saya suka. Dari itu sampai sekarang kan ikut magang. Nah Ya. magang itu magang prodi. Nah di magang prodi itu aku diarahkan sebagai ditempatkan sebagai developer operation. Yang dimana developer operation itu kayak mengurusi server. Nah kan belum pernah sama sekali kan Ya, itu. benar-benar. Nah itu mulai dari awal lagi, tapi kayaknya nanti tertarik di server itu, mempelajari dalamnya Linux. Nah itu. Bukan Windows lagi. Apa mungkin itu juga akan menjadi judul skripsi? Mungkin bisa jadi. Semoga saja. Kalau dari sini, Kalau dari aku emang baru masuk pertama itu emang bingung banget apa itu codingan gitu kan, pemrograman itu apa gitu kan. Bingung. Cuman kalau dari Mas Ivar kan itu Mas Ivar tertarik sekali gitu loh sama pemrograman gitu. Kalau dari akunya itu bimbang. masih bimbang. Masih bimbang gitu loh, masih bimbang soal pemrograman. Soalnya kayaknya emang aku agak tertarik dikit gitu loh, aku tertarik dikit. Aku pun juga ada satu PT gitu yang tak kelola itu di bidang pembuatan website gitu juga. Cuman aku di manajemennya gitu, di manajemennya. Lebih ke manajemen. Nah, kalau di situ kan aku masuk SIM di situ buat bisa apa ya, belajar banyak soal pemrogramannya kayak gimana, manajemennya kayak gimana gitu loh. Jadi bisa tak kelola juga di perusahaan yang tak kelola itu gitu loh. Dan di situ kan kayak kalau aku udah belajar soal itu, jadi nggak bisa ketipu sama orang gitu loh, nggak bisa ketipu sama orang, sama anak buah gitu kan, nggak bisa ketipu. Tuh. Nah, ini kan tadi sudah sempat menyinggung bahwa kalian berdua ini juga Kerja. bekerja Iya. sembari kuliah gitu kan. Iya. Nah, kira-kira di masa perkuliahan atau semasa perkuliahan itu ada nggak apa sih istilahnya pengalaman dari perkuliahan yang bisa atau yang kalian gunakan di tempat kerja kalian saat ini? Gitu. Kalau dari aku sih time management ya. Time Nah management. itu kan ada kan ya. Terus sama manajemen proyek. Nah, itu manajemen kayak di sana di kerjaan juga kan struktur sosial kan. Nah itu bisa digunakan dalam kuliah kan diajaran itu bisa digunakan ke kerjaan juga. Nah, itu. Maksudnya itu bekerja dalam tim gitu ya? Iya, bekerja dalam tim itu bisa digunakan. Kalau dari sini? Kalau dari aku kembali lagi kayak tadi. Nah, kalau di perusahaan ya, di perusahaan itu ya mengelola tim manajemen gitu. Ya, itu kan kalian ini istilahnya sudah semester 7 dan mungkin beban perkuliahannya juga semakin berat, Ya. terus juga di samping itu kalian kerja. Nah, Ya. kalau dari kalian sendiri gimana sih cara kalian untuk memanage waktu antara kuliah dan kerja gitu? Kalau dari aku kembali lagi ke time management, pintar-pintaran dari diri sendiri, bisa ngatur waktu antara kuliah sama kerja. Nah kalau semisal kuliah sama kerja tuh nggak bisa diatur waktunya sendiri, nanti pasti ada yang keteteran satu. Kayak kuliah, terus kita mentingin kerja, akhirnya kan kuliahnya tertinggal. down. Nah kalau mentingin kuliah, ya kita nggak bisa kerja. Itu harus kayak dipikirkan matang-matang dulu. Kalau mau kerja ya harus kuliahnya harus jam berapa sampai jam berapa baru bisa kerja. Nanti kalau tugas-tugasnya itu bisa dikerjakan sebelum kita kerja atau pas waktu kuliah itu. Bisa juga disambi saat kerja kalau longgar. Nah, kalau di kerjaan gue gitu. Kalau dari aku ya benar efisiensi waktu gitu, manajemen waktunya gitu. Kita harus jaga antara kuliah sama kerjaan. Dan untungnya di perusahaan itu bisa tak remote. Oh. Jadi kita sembari kita belajar di universitas, kita juga bisa
kerja gitu loh sambil ngeremot gitu kalau misal ada waktu yang luang gitu. Nah, eh, kalau aku bicara soal skill, baik itu hard skill maupun soft skill, kira-kira skill apa yang kalian di waktu perkuliahan itu kalian memang sengaja kembangkan untuk persiapan ke dunia kerja? Kira-kira skill apa? Baik itu hard skill maupun soft skill. Kalau aku sih di hard skill itu kayak Kalau hard skill ya coding, coding, terus mungkin matematika dan sebagainya gitu. awalnya itu di soft skill dulu ya kalau aku. Oke, Itu soft skill. sopan santun. Hmm. Nah, sopan santun terus kedisiplinan itu kan pasti kan. Tanggung jawab apalagi. Tanggung Nah, itu perlu. Kalau di hard skill mungkin kayak ya manajemen waktu itu, manajemen proyek itu perlu banget kan. Dari sini. Dari soft skillnya hampir sama kayak Mas Iqbal tadi, manajemen waktu itu pasti penting banget soalnya ya, manajemen waktu di pekerjaan ya Mas Iqbal ya, manajemen waktu. Dan hard skillnya itu kalau aku lebih fokusnya ke manajemen bisnisnya. Kalau itu kan bicara soal skill dan apa namanya skill untuk masuk ke dunia kerja. Nah, mungkin aku mau tanya selanjutnya adalah terkait ini kan kalian sudah masih lah menjalankan yang namanya magang. Oh ya. Dan magang kalian juga sama kan, magang Ya. prodi. Prodi. Nah, kira-kira pengalaman apa selama kalian magang itu yang bisa memberikan kalian sebuah wawasan terkait dunia kerja? Kalau di magangku itu magang prodi dan itu kan kerjanya untuk membangun desa. Nah, itu aku di bagian developer operation. Nah, itu di bagian pengurusan server sama tentang kayak testing website. Nah, itu sama koordinasi dari atas ke bawah. Itu harus nanti kan di atas dulu programnya dibuat, terus dilemparkan ke aku istilahnya gitu. Terus nanti di testing ada yang ngebug-bugnya apa, terus dikembalikan lagi. Nah, itu kan kayak komunikasi sama koordinasi kan harus diterapkan di kerja. Terus apa lagi ya? Ya itu dulu lah. Nah, kalau dari aku kan beda nih sama Sigvar. Kalau Mas Sigvarnya itu kan pembuatan website ya Mas ya? Iya, Pembuatan website. Kalau akunya itu mengajar di desa. Nah, di situ kita tuh juga banyak itu loh belajar loh Mas ternyata. Kita belajar memanajemen siswa. Nah, anggap aja kita bisa nganggap gitu. Siswa-siswa nih kita anggap kayak apa ya? Tim kita lah, iya, tim kita, rekan-rekan kerja kita gitu. Gimana caranya kita mengatur mereka atau kayak nih memanajemen mereka lah gitu loh Mas. Nah, dari schedule, habis itu cara tata bahasa kita, itu. Terus ada lagi itu untuk disiplinan waktu, soalnya kan kita ngajar di SD, SMP kan, wah itu sangat kan kita harus masuk jam 7, kita pulangnya ya jamnya sore, mereka pulang gitu loh. Dan sosialisasi, wah itu penting banget sih ini, penting pol. Kita banyak belajar gitu loh. Dari kan sekian banyak siswa gitu kan, aku ngajar itu SD sama SMP gitu, MTS gitu. Kita ketemu banyak anak kecil yang mempunyai rasa sosial yang beda-beda gitu loh. Wah itu tinggi banget, kayak ini siswa harus diapain, ini siswa harus diapain gitu loh. Nah itu kita harus banyak belajar sosialisasi, dan kita juga sosialisasi sama guru juga, guru sama kepala desa juga gitu loh. Nah itu yang membuat kayak wah pas banget nih, aku juga di manajemennya, aku bisa belajar banyak di manajemen itu. Mungkin aku juga tertarik tadi bahwa Jim ini magangnya adalah mengajar. Mengajar, iya. Nah mungkin dari teman-teman ada yang mungkin tidak kepikiran bahwa di prodi kita ini juga bisa mengajar. Nah, aku mau tanya nih ke Jimmy. Kira-kira apa sih yang diajarkan ke anak SD atau SMP tadi ya? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Untuk kita kan udah di dunia 4.0 ya, lebih Ya, apa? 5.0 kan, teknologi yang lebih berkembang lagi gitu. Nah,
kita udah diajarkan di universitas untuk belajar sistem pada sistem gitu. Nah, ini waktunya kita gitu, waktunya kita untuk memperkenalkan dunia internet ini loh kepada siswa-siswa SD, SMP gitu loh. Apalagi Mas ya, kayak di tempatku magang itu agak pucuk gunung ya, itu pucuk gunung banget gitu loh. Jarang mereka itu menggunakan teknologi gitu kan. Teknologi ada satu dua ada. Nah, jadi gimana caranya kita mengenalkan dengan positif. Nah, kayak misalkan di SD gitu, kayak gimana caranya kita anak SD kan sekarang main Mobile Legends tuh Mas ya. Main Mobile Legends banyak kan main Mobile Legends, game-game kayak gitu kan. Ya kan kita lihat tuh banyak gitu anak-anak SD yang kayak bicara kotor. Nah, kita itu mengedukasi mereka gimana cara kita tuh kayak memberikan hal positif buat mereka. Game itu gak cuman buat fun loh, gak cuman kita buat mas-masan, buat olok-olokan loh. Game itu bisa buat kita untuk kayak misal game catur gitu, kita bisa mengasah otak kita. Mobile Legends pun kayak gitu loh, ya kan Mas? Mobile Legends kayak gitu. Sampai sekarang kan ada event-event kayak lomba-lomba gitu dan itu duitnya gede gitu loh. Kan kita bisa manfaatkan di situ gitu, mengedukasi mereka seperti itu. Dan untuk SMP gitu, mereka ada kayak pelajaran informatika. TIK. Udah diajarkan TIK mereka. Nah, di sekolah mereka juga udah difasilitasi oleh komputer-komputer itu gitu loh. Nah, cuman ada kendalanya itu di siswanya. Karena mereka ada yang bisa, ada yang enggak. Ada sampai kayak saking mereka takutnya sama teknologi gitu loh Mas. Takutnya teknologi, MOS, itu tuh diginin Mas. Takut rusak gitu loh. Paham. Gitu loh. Jadi ya ayo pegang aja gak apa-apa, pegang aja. Kita edukasi mereka kayak komputer itu hardware-nya ini, software-nya ini. Habis itu kalau kita udah belajar hardware sama software, kita masuk ke software-nya kayak Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Habis itu ada di situ itu ternyata SMP sekarang itu canggih loh. Ada programming juga loh mereka loh. Oh, dari SMP sudah ada? Udah ada. Dengan biasa gitu ya, kita mulai mempelajari kayak kita belajar bareng sama mereka juga, apa itu mengedukasi mereka soal programming kayak gimana. Dan kayak kita tuh sangat kayak intelektual gitu loh Mas, kayak intelektual banget. Mereka itu pinter-pinter banget di dalam teknologi gitu loh, sayang banget gitu loh Mas kalau nggak dimanfaatkan gitu loh. Itu kan tadi terkait kegiatan magang kalian. Iya. Nah, ini kan juga kalian sudah semester akhir, kalian juga bekerja. Nah, tentunya tekanan atau stres itu jelas ada. Nah, kalau dari kalian, gimana cara kalian itu untuk menangani tekanan atau stres yang kalian terima selama baik perkuliahan maupun bekerja atau magang? Kalau dari aku untuk menahan atau antisipasi stres itu ya, aku curahkan ke olahraga sih ya. Kegiatan olahraga. Daripada ngamuk-ngamuk gak jelas. Jadi dicurahkan ke olahraga, dilepasin ke situ kan bisa enak gitu. Sama ya ada support system gitu. Ada support system. Support system itu kayak perlu banget. Kalau nggak ada itu kayak stres sendiri, merenung. Makanya kalau nggak gitu ya olahraga. Bener banget. Kalau dari aku sama kayak Mas Iqbar sih, hampir sama. Cuman ada satu lagi aku tambahan dari aku itu kayak kalau misalnya pusing di pelajaran kadang aku lampiasin ke kerjaan, karena semangatku uang. Semangatku uang gitu loh. Wah, habis ini gajian nih kan semangat gitu loh Mas. Itu kan tadi sedikit menyinggung tentang semangat ya. Nah, aku juga mau tanya, kan kalian mungkin ada banyak di luar sana kejadian yang istilahnya adalah mahasiswa salah jurusan. Mungkin terjadi di semester tengah 4 atau 5 dan sebagainya. Nah, kalian kan sudah semester 7. Nah, terus gimana sih cara kalian untuk tetap memotivasi diri kalian itu untuk
ya tetap lanjut terus sampai lulus itu gimana? Mungkin bisa menjadi contoh lah untuk teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sudah merasa salah jurusan atau apa gimana gitu. Tapi emang awal-awal tuh pasti semua orang kayaknya salah jurusan. Merasa salah juga. Salah jurusan. Tapi kan lama-lama pasti kayak keingin tahuan itu pasti ada kan. Iya. Nah itu kan bisa terus kayak ada tujuannya, harus ada tujuan tuh. Tujuan kayak ini kuliah ini buat apa? Jadi ada Buat goalnya kedepannya gitu ya. Terus mungkin buat keluarga juga, ada yang mengharapkan biar sukses gitu kan. Nah itu. Jadi kayak ya lebih termotivasi buat kuliah semakin lagi. Ada yang harus dibanggakan di rumah gitu loh. Oke. Dari Jimmy. Kalau dari aku, karena aku sesuai dengan kerjaanku ya Mas ya, sesuai dengan kerjaanku, jadi aku nyantai gitu, nyantai. Jadi dari awal itu emang ada salah jurusan, yaitu waktu semester awal informatika itu gitu. Selesai dari situ aku masuk SI aman-aman aja, dan itu aku alhamdulillah bisa belajar banyak di SI gitu loh. Jadi Kalau dari selama kalian kuliah itu kan kalian tentunya mengenal banyak orang, Iya. banyak jaringan. Kira-kira selama kalian mengenal banyak orang itu ada nggak istilahnya jejaring sosial kalian yang mungkin membantu kalian dalam dunia kerja? Dari sini dulu. dari aku dulu. Nah, berhubung kita mempunyai kakak tingkat yang hebat-hebat nih di perusahaan gede-gede nih, kayak Wings Group, Andal Software gitu. Nah, itu bisa jadi relasi kita, gitu. Kalau kita lulus, Kak, Mungkin coba tanya job desk gitu ya. job desk ya, ada enggak nih kerjaan nih, gitu kan. Soalnya Macung kan banyak banget relasi, apalagi Macung isinya pembisnis semua gitu loh. Ya kalau dari aku tuh waktu kuliah ya harus perbanyak relasi. Jangan terlalu diam diri, jangan terlalu mengurung diri. Tapi ya jangan terlalu ekstrovert gitu kan, nggak baik juga kan. Nah itu ya harus diatur diri sendiri gitu. Kalau bisa sih kita menggabung ke kakak tingkat, adik tingkat, kan relasi semua. Dari itu kan kita bisa mendapatkan informasi kayak yaitu tadi kayak kerja, terus kayak semisal adik tingkat itu kan mungkin papanya ada yang punya perusahaan, nah, kita kan bisa kayak ada info. Nah, itu bisa jadi perbanyak relasi lah. Banyak relasi. Itu juga menjadi apa ya? Poin penting lah buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang masa kuliah. Di masa kuliah ini adalah masa-masa terakhir kalian sebelum masuk ke dunia kerja. Jadi manfaatkan waktu kalian kuliah ini bukan hanya fokus di pelajarannya saja, tapi juga membangun jejaring sosial, karena itu akan juga membantu kalian ke depannya untuk masuk dunia kerja. Terus aku juga punya pertanyaan terkait mungkin ada nggak aspek atau hal-hal yang mungkin nggak kalian duga, mungkin kalian istilahnya adalah remehkan, oh ini nggak bakalan dipakai di dunia kerja, ternyata itu dipakai di dunia kerja. Karena kan kami sudah berpengalaman bekerja gitu kan. Mungkin ada nggak satu atau dua hal yang dulu mungkin kalian anggap oh ini nggak penting dan ternyata sekarang penting untuk masuk ke dunia kerja gitu. Mungkin dulu waktu kuliah itu ada bisnis analisis kan. Ya. Bisnis analisis itu kayak bahas bisnis terus membahas tentang SDM-nya juga. Iya. Gitu. Itu kayaknya perlu banget dulu, aku kayak alah gitu-gitu aja. Terus setelah masuk dunia kerja, masuk magangan kerja juga. Nah itu kayak ada orang lagi, terus kayak kita harus mikir lagi, analisis kayak harus lebih kritis lagi gitu loh. Nah itu perlu kayak pemikiran tuh perlu kayak kritis lagi, lebih di ini dulu apa gitu, ditata lagi gitu. Itu bisnis analisis. Kalau aku dulu itu security. Oh iya, IT security itu. Aku kira kayak ya udah kayak aplikasi itu ya berjalan dengan sendirinya gitu loh. Habis itu aku kayak ya udahlah belajar berjalan dengan sendirinya gitu aplikasi gitu. Oh ternyata aku salah gitu loh. Oh ternyata penting loh saya bersecurity gitu loh. Apalagi kita ada aplikasi nih, aplikasi.
habis itu kita bank gitu kan kebanyakan bank Ya. penipuan kayak gitu tuh. Nah gitu ternyata diajarin gitu loh di cyber security gitu loh. Nah itu Ya, mungkin juga kita juga beberapa waktu yang lalu juga sempat mendengar data bocor dari salah satu perusahaan besar Iya, gitu. iya, Nah, benar. itu juga mungkin menjadi salah satu poin penting bahwa IT security security. itu sangat penting lah di sistem informasi gitu. Iya. Ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir juga menjadi penutup ya. Kalau dari kalian sendiri, apa pesan atau nasihat yang mungkin bisa kalian berikan kepada adik-adik tingkat kalian khususnya yang saat ini masih kuliah atau mungkin baru masuk kuliah untuk tetap mempersiapkan untuk dunia kerja ini? Dulu. Nah, dari aku dulu. Untuk adik-adikku, ya, kalau kalian, untuk adik-adikku, kalau kalian kuliah sambil kerja, manfaatin relasi kakak tingkat kalian yang di universitas, buat biar kalian tuh nambah relasi. Oh, kalau aku udah kerja di perusahaan, aku bisa tambah relasi ke kakak tingkatku. Oh gimana kak caranya program? Oh apa aplikasi yang ini? Kita bisa update gitu loh. Dan kalau kalau apa ya? Kalau nggak bisa sambil kerja, kalau nggak bisa sambil kerja, udah fokus kuliah dulu. Fokus kuliah dulu, nambah relasi, perbanyak apa ya? Belajar skill gitu, banyak-banyak tanya dosen, kakak tingkat segala macem kan. Itu wajib semangat. Kalau dari Ivar, Kalau dari aku buat adik-adik tingkat ya yang mau masuk itu kan ya, asah soft skill sama hard skill itu penting. Soft skill ini kayak sopan santun, Ya, nah itu disiplin, attitude, tanggung attitude, tanggung jawab itu penting banget. Nah itu harus diasah. Juga itu kan berpengaruh ke mungkin ke dosen juga kan. Iya, Itu kan pasti kita kan nggak jauh dari dosen. benar. Terus hard skill juga harus ditingkatin di sendiri. Pasti ada lah anak yang pinter gitu kan. Untuk ya banyak-banyak cari informasi lah ya. Kayak asah kemampuan lagi. Kayak ya kayak keingin tahuan itu ditingkatin lagi gitu loh. Jangan kayak diam diri terus let it flow, jangan gitu. Bisa kayak ditingkatin lagi kayak apa sih ini nah gitu. Itu nanti sangat perlu sih. Jangan mengintrovertkan diri ya mas ya. Ya bener. Lebih kayak di-up lagi lah. Di-up Kayak lagi. jangan diam diri. Kan nggak baik juga. ya mungkin untuk teman-teman di luar sana yang merasa dirinya introvert gitu ya, segera kalian untuk istilahnya tidak harus langsung menjadi yang ekstrovert gitu, Iya. tapi pelan-pelan kalian mulai untuk membuka diri kalian, mulai memperkenalkan kalian, mulai bersosialisasi dengan dunia luar, karena itu nanti akan membantu kalian di dunia kerja. Ya. Oh ya jangan lupa perbanyak relasi. Nah, itu ya. benar. Perbanyak relasi. Oke. Nah, mungkin itu dulu untuk podcast Dialog SI episode ketiga kita pada hari ini. Kedepannya akan ada podcast lagi dan tentunya kita akan mengundang narasumber-narasumber yang menarik untuk kita gali informasi terkait mungkin pengalaman mereka, mungkin ilmu mereka dan sebagainya. Oke, saya Prana Pesta selaku host dari podcast Dialog SI ini mungkin segini dulu dan sampai jumpa di podcast Dialog SI berikutnya. Bye bye. Thank you.